Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adina Sasikirana. Di video kali ini kita akan masuk ke bab kelima, yaitu tentang networking pada VMware. Nah, di sini ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu preset MAC address, kedua net adapter, yang ketiga bridge adapter, keempat host only adapter. Kita masuk ke materi pertama yaitu reset MAC address di VMware. Langsung saja kita buka VMware-nya. Di sini kita punya 3 virtual machine. Ada Ubuntu, Ubuntu Clone, dan Ubuntu Import. Nah, kalau teman-teman ingat di VirtualBox tiap VM kan MAC address-nya sama ya. Dan kalau MAC address-nya sama itu nanti akan menimbulkan error pada jaringan. Sekarang kita cek di VMware apakah MAC address-nya sama atau berbeda. Kita masuk ke Ubuntu. Nah, di sini kita bisa klik edit virtual machine setting atau bisa juga network adapter. Kita bisa klik. Nah, untuk cek MAC address bisa klik advance. Di sini MAC address-nya belakangnya AE5E. Kita coba close dulu ya teman-teman. Nah, kita juga coba cek yang Ubuntu Clone. Kita bisa klik network adapter. Lalu pilih yang advance. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat MAC address-nya belakangnya itu 7903. Beda dengan yang Ubuntu pertama ya teman-teman. Kita bisa cek di Ubuntu Import. Di sini MAC address-nya belakangnya AF1C. Jadi di VMware itu MAC address-nya sudah beda-beda semua ya teman-teman. Nah, nanti kalau misal teman-teman menemui MAC address-nya sama, teman-teman bisa klik yang generate. Jadi ketika teman-teman klik generate, nanti akan membuat MAC address-nya baru. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi NAT adapter. Kalau teman-teman ingat, NAT di VirtualBox itu ada 2, NAT biasa dan NAT network. Kalau NAT biasa itu setiap VM terhubung ke ID network di host OS yang berbeda. Akibatnya nanti antar VM nggak bisa saling berkomunikasi. Tapi kalau VM ke internet itu bisa. Kemudian ada juga yang NAT network. Kalau NAT network antar VM itu bisa saling berkomunikasi karena kedua VM ini terhubung ke sys dulu sebelum terhubung ke hidden interface. Kemudian kedua VM ini kalau mau ke internet juga bisa, tapi kalau VM ke OS itu nggak bisa. Itu konsep di VirtualBox. Kalau di VMware itu konsepnya beda. Kalau di VMware NAT-nya itu hanya satu. Kalau di VirtualBox kan ada NAT dan NAT network. Kalau di VMware itu hanya ada NAT. Kalau di VMware itu konsepnya hampir sama, tapi bedanya gini. Kalau di VMware nanti host OS-nya bukan hidden interface, tapi VMnet 8. Akibatnya nanti di host OS itu bisa komunikasi dengan VM. Jadi kita bisa menggunakan VMware itu antar VM bisa saling berkomunikasi. Dan VM ke host OS juga bisa saling berkomunikasi, dan VM ke internet juga bisa. Nah, kita tahu VMnet 8 ini dari mana? Dari konfigurasi VMware. Nah, kalian bisa klik edit, pilih yang virtual network editor. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau tipenya NAT itu adalah VMnet 8. Kemudian kita bisa cek di konfigurasi network di laptop kita. Kita ke control panel. Di sini kalian bisa pilih yang network and internet. Lalu network and sharing center. Change adapter setting. Perhatikan di sini kita memiliki VMnet 8. Jadi VMnet 8 ini adalah NAT interface. Intinya adalah ketika teman-teman dari VM konfigurasi interface yang menjadi NAT itu terhubung ke VMnet 8 ini. Nah, kita bisa cek di sini. Klik details. Nah, IP-nya adalah 192.168.155.1. Jadi di sini kita bisa coba tuliskan ini adalah IP-nya VMnet 8 di laptop kita. Nah, nanti untuk di VM ini IP-nya pasti 192.168.155.x. Jadi nanti X-nya itu random ya teman-teman. Dia akan mendapatkan dari DHCP. Kita bisa coba masuk ke Ubuntu. Pastikan network adapternya sudah NAT. Kemudian kita bisa power on.
kita bisa sekalian nyalakan yang Ubuntu clone. Sekarang kita mau coba reset IP-nya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa ketikkan sudo dhclient -r ens33. Lalu kita ketikkan passwordnya. Sekarang kita coba cek IP address-nya. Perhatikan di sini IP-nya 192.168.155.131. Sekarang kita cek di Ubuntu clone. Nah, di sini teman-teman juga sama, ketikkan sudo dhclient -r ens33. Kalian juga harus mengisi passwordnya. Nah, kemudian ketik sudo dhclient ens33. Kita juga coba cek IP address-nya. Di sini kita mendapatkan IP address 192.168.155.132 ya teman-teman. Sekarang kita bisa coba ping ke internet. Kita ketik ping google.com. Dan ini berhasil ya teman-teman. Sekarang kita bisa tes di Ubuntu. Nah, dia juga bisa ping ke internet. Sekarang kita coba ping antar VM. Ketikkan ping 192.168.155.132 ya teman-teman. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kita juga cek yang di Ubuntu dan dia berhasil ya teman-teman. Sekarang kita coba ping VM ke host OS atau laptop kita. Dia gagal ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat di Windows laptop saya itu ada variable yang ngeblok ping. Jadi ping menuju Windows itu nggak akan bisa. Tapi kalau kita coba ping dari Windows ke VM harusnya bisa. Sekarang kita coba cek di command prompt. Kita coba ping yang Ubuntu. Perhatikan di sini dia bisa ya teman-teman. Sekarang kita coba ping juga yang Ubuntu clone. Perhatikan di sini juga berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang bridge network. Bridge network yaitu menggabungkan interface VM dengan interface rel di laptop. Jadi misal dari VM nanti bridge network ke WiFi, maka dia akan dapat IP dari WiFi. Kemudian kalau nanti ada laptop lain yang juga terkoneksi ke WiFi, maka laptop lain tersebut pasti bisa berkomunikasi dengan VM kita. Sekarang kita coba cek di laptop saya. Nah, dia connect ke WiFi lab 3 TKJ. Di sini kita coba cek IP-nya ya teman-teman. Kalian bisa klik Network and Internet, lalu pilih yang Network and Sharing Center. Di sini pilih yang Change Adapter Setting. Nah, kita bisa klik yang WiFi. Kalian bisa klik yang Details. Nah, di sini IP address-nya 192.168.210.85. Jadi harusnya nanti dari VM kalau kita bridge ke WiFi maka IP-nya akan 192.168.210.x. Sekarang kita coba buka VMware-nya. Di sini kalian bisa klik edit lalu pilih yang Virtual Network Editor. Klik yang Change Setting lalu pilih Yes. Di Breto ini kalian bisa pilih sesuai yang ada di laptop kalian. Nah, di sini di laptop saya itu ada Intel Air Dual Band Wireless. Kita bisa klik OK. Lalu di Ubuntu Network adapternya kita ganti ke Brit. Lalu klik OK. Kita bisa power on Ubuntunya. Nah, di sini kita akan restart IP-nya. Kita ketik sudo dhclient -r ens33. Kemudian kita ketik lagi sudo dhclient ens33. Lalu kita ketik IP address. Nah, di sini kita mendapatkan IP 192.168.210.14. Jadi IP ini didapat langsung dari WiFi ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi host only. Kita buka control panel. Di sini pilih yang Network and Internet, lalu Network and Sharing Center, pilih yang Change Adapter Setting. Di konfigurasi laptop kita itu ada yang namanya VMware VMnet 1. Nah, di sini kita bisa lihat IP-nya
IP-nya adalah 192.168.64.1. Nah, VMnet 1 itu digunakan untuk only adapter, sedangkan VMnet 8 itu digunakan untuk NAT. Sekarang kita bisa buka VMware-nya. Lalu di Ubuntu kalian bisa ganti network adapternya ke host only. Kita klik OK. Yang Ubuntu clone juga sama ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa restart di keduanya dengan perintah sudo client -ens33. Kita power off terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa ketikkan sudo client -ens33. Di sini bisa masukkan passwordnya ya teman-teman. Lalu ketikkan lagi sudo client ens33. Lalu bisa ketik IP address. Nah, di sini kita mendapatkan IP 192.168.64.128. Di Ubuntu clone juga caranya sama seperti yang tadi. Di Ubuntu clone kita mendapatkan IP 192.168.64.130. Nah, kita coba tes ping dari Ubuntu clone ke Ubuntu. Dia bisa ya teman-teman. Sekarang kita cek yang Ubuntu. Di Ubuntu kita coba ping juga dan dia juga bisa ya teman-teman. Sekarang kita bisa cek komunikasi antara VM ke host OS. Kalau kita tesnya dari Ubuntu itu pasti tidak akan bisa ya teman-teman, karena ada variable yang ngeblok ping. Tapi kalau kita ceknya di command prompt ke Ubuntu itu bisa. Kita coba ke command prompt, kita coba ping yang Ubuntu. Dia bisa ya teman-teman. Sekarang yang Ubuntu clone. Dan ini juga berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu LAN segment. Internal network itu digunakan untuk menghubungkan antar VM. Jadi ini nanti komunikasinya hanya internal antar VM saja ya teman-teman. VM ke host OS itu nggak akan bisa. Kemudian VM ke internet juga nggak akan bisa. Sebenarnya di VMware itu menyebutnya bukan internal network, melainkan LAN segment. Kalau internal network itu untuk di VirtualBox. Oke, langsung saja kita coba praktekkan. Di sini kalian bisa buka VMware-nya. Nah, di sini teman-teman bisa nyalakan 3 Ubuntu-nya sekaligus. Oke, jika sudah kalian bisa klik di Ubuntu-nya, lalu pilih yang setting. Di sini kalian bisa pilih yang network adapter. Kemudian di sini ada pilihan LAN segment. Default untuk LAN segment itu masih kosong ya teman-teman. Jadi kita harus membuatnya terlebih dahulu. Kita bisa klik yang LAN segment. Kemudian kita bisa klik yang ADD. Lalu klik OK ya teman-teman. Oke, di sini LAN segmentnya bisa kalian klik. Lalu bisa kalian pilih yang LAN segment 1. Kita klik OK. Kemudian kita coba juga di Ubuntu clone. Caranya sama seperti tadi, kita klik kanan lalu pilih yang setting. Di sini kalian bisa pilih yang network adapter. Lalu klik yang LAN segment. Kita klik OK. Lalu kita klik yang ini. Nah, di sini kalian bisa pilih yang LAN segment 1. Kita klik OK juga. Di Ubuntu import juga sama, caranya seperti tadi. Ini sudah ya teman-teman, kita juga bisa klik OK. Nah, sekarang harusnya ketiga VM ini sudah saling terhubung, tapi saat ini tidak ada yang namanya DHCP server. Jadi kita harus konfigurasi IP di semua VM secara manual. Kita mulai dari yang Ubuntu. Kalian bisa ketikkan clear, lalu enter. Kemudian untuk setting IP-nya, caranya adalah kalian bisa klik sudo nano/etc/netplan/00. Lalu teman-teman bisa tab. Nah, di sini teman-teman bisa ganti DHCP-nya dengan no. Kemudian teman-teman bisa enter, lalu spasi. Di sini spasinya bisa sejajarin dengan DHCP ya teman-teman. Kemudian ketikkan addresses .2 kurung buka 192.168.1.1/24 kurung tutup. Kemudian jika sudah teman-teman bisa klik Ctrl+X. Nah, di sini teman-teman bisa klik Y, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan sudo netplan apply.
Nah, di sini teman-teman bisa cek IP-nya. Perhatikan di sini bahwa IP-nya sudah benar, yaitu 192.168.1.1/24. Sekarang kita konfigurasi di Ubuntu 2. Di sini teman-teman bisa ketikkan clear, kemudian ketik sudo nano /etc/netone/00 lalu tab. Nah, di sini teman-teman bisa ganti DHCP-nya dengan no. Di sini teman-teman bisa enter dan spasinya harus sejajarin dengan tulisan DHCP. Kalian bisa ketikkan addresses _2 kurung buka 192.168.1.2/24 kurung tutup. Lalu bisa klik Ctrl plus X lalu klik Y. Kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan sudo netplan apply, lalu enter. Di sini kalian bisa ketik IP address. Perhatikan di sini IP-nya 192.168.1.2. Nah, yang terakhir yaitu Ubuntu import. Di Ubuntu import kita mendapatkan IP 192.168.1.3/24. Jadi kita sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi IP di semua VM Ubuntu 1 sampai Ubuntu 3. Sekarang kita bisa tes ping dari Ubuntu 3 terlebih dahulu. Kita ping ke Ubuntu 1. Perhatikan di sini dia berhasil ya teman-teman. Kita coba juga ping yang Ubuntu 2. Dia juga berhasil ya teman-teman. Untuk lebih membuktikan kita coba ping di Ubuntu pertama. Di Ubuntu pertama juga bisa ya teman-teman. Lalu kita cek yang Ubuntu kedua, dia juga berhasil. Kemudian kita coba ping yang Ubuntu ketiga. Perhatikan dia juga berhasil. Sampai di sini artinya kita sudah berhasil untuk konfigurasi internal network, atau kalau di VMware itu kita menyebutnya dengan NAT segment. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.